Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di kelas Manajemen Data Epidemiologi kepada semua rekan-rekan mahasiswa peminatan epidemiologi. Hari ini kita akan belajar terkait konsep dan praktek uji chi-square. Seperti kita tahu bahwa uji chi-square ini terdiri dari perhitungan secara manual dan bisa juga menggunakan software SPSS. Kita akan pelajari hari ini, kemudian berharap rekan-rekan mahasiswa dapat mempraktekannya di rumah dan juga menguasai semua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita awali dari pengertian chi-square itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan uji chi-square atau dilambangkan dengan X kuadrat? Merupakan uji yang membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi itu disebut sebagai hasil dari percobaan atau observe. Kemudian frekuensi harapan atau ekspektasi didapat secara teoritis, dilambangkan dengan E. Nilai X kuadrat adalah nilai kuadrat, karena itu nilainya selalu positif. Nah, berikut merupakan contoh penggunaan uji statistik, salah satunya adalah uji chi-square atau chi kuadrat, di mana syaratnya adalah dua kategori yang dihubungkan merupakan sama-sama variabel kategorik, sehingga kita dapat mengaplikasikan uji chi-square atau chi kuadrat. Nah, tujuannya yang pertama adalah untuk menguji perbedaan proporsi antara beberapa kelompok data. Yang kedua, digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel kategorik dengan variabel kategorik lainnya. Ketentuannya tentu saja harus menggunakan data kategorik. Kemudian sampel atau kelompok itu bersifat independen, dapat digunakan untuk melihat kesamaan proporsi dan perbedaan antara beberapa proporsi menurut variabel bebas. Jumlah sampel sebaiknya lebih dari 30 dalam bentuk tabel silang ataupun kontingensi. Besarnya degree of freedom atau DF ditentukan dari jumlah atribut pengamatan setelah dikurangi 1. Dengan rumus DF sama dengan B dikurang 1 dibagi K dikurang 1. Namun demikian, di dalam pengaplikasiannya, keterbatasan dari chi-square ini ada, rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama adalah tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai expected atau nilai harapan kurang dari 1. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai expected kurang dari 5, lebih dari 20% dari sel. Contohnya, kalau selnya 2 kali 2, artinya ada 4, maka tidak boleh ada satupun dari sel tersebut dengan nilai expected-nya kurang dari 5. Beberapa catatan-catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, peneliti harus menggabungkan kategori yang berdekatan untuk memperbesar frekuensi harapan atau expected sel-sel tersebut. Yang kedua, dilakukan pada tabel silang lebih dari 2 kali 2, contohnya 3 kali 2, 3 kali 4, dan seterusnya. Penggabungan diharapkan tidak sampai membuat datanya kehilangan makna. Jadi tetap merujuk pada teori yang sudah ada. Jika keterbatasan terjadi pada tabel 2 kali 2 atau tidak bisa digabungkan, maka kita menggunakan aplikasi ataupun pengujian yang lain, yaitu Fisher Exact Test. Kemudian kita masuk pada pengkodean variabel ya. Untuk mendapatkan nilai OR yang besar, coding harus konsisten antara variabel dependen dan independen. Contohnya, untuk variabel independen, kita mengkodenya adalah 0 untuk kelompok yang tidak berisiko. Kemudian untuk kode 1 yaitu kelompok yang berisiko. Misalnya merokok dan tidak merokok. Kemudian untuk variabel dependennya, kode rendahnya atau tidak berisikonya juga kita beri nilai 0, dan yang berisikonya kita beri nilai 1. Baik, kita lanjut ke syarat uji chi-square.
Jika nilai expected-nya melebihi dari 20%, maka untuk tabel 2 kali 2 kita bacanya Fisher exact test. Kemudian untuk tabel lebih dari 2 kali 2, kita membacanya nilai p-value pada likelihood ratio. Sementara untuk yang nilai expected-nya sampai 20%, kita menggunakan continuity correction dan Pearson chi-square. Apabila kedua persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka penggabungan kategori dilakukan agar diperoleh nilai expected yang berharga besar atau yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, berikut adalah rumus manual dari uji chi-square. Seperti teman-teman sudah pernah pelajari di pelajaran biostatistik dasar, kita mendapatkan bahwa chi-square itu rumusnya adalah jumlah dari nilai observed dikurang expected, dikuadratkan, kemudian dibagi expected-nya. Kemudian hasilnya kita bisa lihat dengan menggunakan tabel chi-square. Berikut adalah 3 jenis kegunaan ataupun manfaat. Mengapa kita perlu mempelajari chi-square? Yang pertama, kita dapat mengukur yang namanya goodness of fit, yaitu mengamati kesesuaian dengan parameter populasi, yaitu uji satu sampel. Kemudian yang kedua, manfaatnya untuk uji homogenitas. Apakah antar subkelompok sampel itu homogen atau tidak? Hal ini perlu kita ketahui karena homogenitas suatu sampel itu mempengaruhi apakah terjadi bias atau tidak. Kemudian distribusi sama atau tidak antar kelompok. Kemudian yang ketiga adalah uji case sample. Kegunaan yang ketiga adalah uji independensi atau asosiasi. Ada tidaknya hubungan antar dua variabel. Berikut adalah perhitungan contoh goodness of fit. Misalnya, sebuah survei berminat menyelidiki determinasi orang dalam mencegah faktor risiko penyakit jantung koroner. Setiap subjek dari sampel berukuran 200 orang diminta menyatakan sikapnya terhadap sebuah pertanyaan kuesioner sebagai berikut. Apakah Anda yakin dapat menghindari makanan berkolesterol tinggi? Dengan hasil 70 orang sangat yakin, 50 orang yakin, 40 orang ragu-ragu, dan 30 orang lagi sangat ragu-ragu. Dapatkah kita menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut bahwa keempat sikap yang berbeda menyebar merata di dalam populasi asal sampel kita? Hal ini dapat kita hitung dengan rumus chi-square. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita menuliskan jawaban terlebih dahulu berdasarkan observasi kita atau penelitian kita, di mana sangat yakin itu ada 70, yakin 50 untuk nilai observe kita, kemudian untuk nilai expected-nya ada sangat yakin 50, yakin 50, ragu-ragu 50, sangat ragu-ragu 50, karena kita menginginkan pemerataan untuk setiap kelompok. Kemudian kita hitung nilai expected diperoleh 50, dengan rumus yang ada maka kita dapat jumlahkan masing-masing nilai 70 dikurang 50 dan seterusnya, maka didapatkan nilai chi-square-nya adalah 13. Nah, kemudian yang kita harus ketahui berikutnya adalah nilai degree of freedom atau DF-nya. DF-nya itu adalah 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jika nilai kemaknaannya 0,05, kita dapat lihat pada tabel berikut, yaitu yang sudah di highlight pink, yaitu degree of freedom 3, dengan nilai alpha 0,05, maka nilai chi-square-nya adalah 7,8. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari hasil ini adalah keempat sikap tersebut tidak menyebar secara merata di dalam populasi asal sampel. Nah, itu tadi perhitungan secara manual ya teman-teman. Nah, berikut adalah perhitungan secara menggunakan software yang sudah kita kenal yaitu SPSS. Anda bisa masuk ke Analyze, kemudian pilih Legacy Dialog, kemudian pilih chi-square. Variabel sikap tadi kita pindahkan ke
tes variable list, kemudian klik OK. Setelah klik OK, akan keluar output SPSS seperti berikut. Kita bacanya di tabel yang bawah, yaitu tes statistik, di mana kita memperoleh nilai chi-square-nya 13 dengan p-value 0,005. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan keempat sikap tidak menyebar secara merata di dalam populasi atau H0 ditolak. Ini yang kedua. Kalau tadi kita menghitung goodness of fit, sekarang kita menghitung homogenitas. Nah, bagaimana kita menghitung homogenitas? Contohnya adalah pada tabel berikut. Ada 3 kelompok mahasiswa, yaitu FKM, FT, dan FK. Kemudian dilihat apakah mahasiswa tersebut perokok atau tidak perokok. Kita bandingkan nilai observe-nya dengan nilai expected-nya. Kalau di dalam soal yang kita sajikan atau dalam tabel yang kita sajikan ini, bahwa di dalam pada kelompok perokok, maka sebaran datanya nilai observe-nya pada FKM 25, FT 45, FK 30. Sementara expected-nya 30, 40, dan 30. Sementara yang tidak perokok, observe-nya 50, 55, 45, untuk expected-nya 45, 60, dan 45. Sehingga totalnya 250. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada perbedaan proporsi perokok pada ketiga fakultas tersebut? Kita dapat menghitungnya menggunakan rumus chi-square. Nah, berikut adalah penyelesaian soalnya. Kita masukkan ke rumus yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu rumus chi-square. Kemudian kita masukkan masing-masing nilainya, maka akan didapatkan nilainya X kuadratnya adalah 2,42. Nah, kalau nilainya adalah 2,42, sementara chi-square tabelnya adalah 5,9, maka kesimpulannya adalah H0 gagal ditolak. Artinya, tidak ada perbedaan proporsi perokok pada ketiga fakultas tersebut. Nah, bisa juga kita menggunakan aplikasi SPSS untuk melihat apakah nilai homogenitasnya dapat kita tentukan atau tidak. Seperti yang tadi, kita masuk ke analyze, kemudian klik pilih descriptive statistik, kemudian pilih cross tab, masukkan di row adalah fakultas, kemudian di kolomnya adalah merokok. Pilih statistik, dan centang chi-square. Kemudian klik continue. Maka hasilnya, outputnya adalah seperti ini. Nah, di dalam output ini kita akan lihat bagaimana nilai p-value-nya. Kalau kita lihat di tabel chi-square yang bawah, itu asim sig itu adalah nilai p-value 0,297, 0,294, 0,406. Bisa kita simpulkan bahwa H0 gagal ditolak atau tidak ada perbedaan. Oke, contoh uji chi-square untuk memenuhi hubungan independensi. Pertanyaannya adalah, apakah pola makan makanan berserat berhubungan dengan kejadian kanker usus? Nah, hipotesis nolnya kita tentukan bahwa tidak ada hubungan pola makanan berserat dengan kejadian kanker usus. Sementara hipotesis alternatifnya adalah ada hubungan antara pola makanan dengan kejadian kanker usus. Nah, kita dapatkan data seperti pada tabel berikut. Nah, setelah membandingkan, memasukkan nilai-nilai observed dan expected, kemudian kita kurangkan observed dikurang expected, kemudian kita kuadratkan, dan kemudian kita bagi sesuai dengan rumus chi-square, maka kita dapatkan nilai chi-square-nya adalah 4,92, di mana nilai kemaknaannya adalah 0,05. Berikut adalah langkah-langkah membuat keputusan, yaitu uji statistik tidak berada pada daerah kritis, artinya H0 ditolak.
ada hubungan yang signifikan antara pola makan makanan berserat dengan kejadian kanker usus. Nah, menggunakan software SPSS juga ada langkah-langkahnya, diawali dari analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, pilih cross tab, kemudian di row kita masukkan makan serat, variabel independennya, kemudian di kolom kita masukkan variabel dependen yaitu kanker usus. Kemudian statistik dan klik chi-square. Continue. Berikut adalah hasilnya. Syarat terpenuhi, kemudian nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka kesimpulan terdapat hubungan antara pola makan makanan berserat dengan kejadian kanker usus. Nah, ini adalah contoh dari interpretasi suatu hasil penelitian untuk mengetahui hubungan BBLR dengan status rokok dan pendidikan ibu. Nah, hasil analisis hubungan antara status merokok dengan BBLR diperoleh bahwa sebanyak 30 atau 40,5% ibu yang merokok melahirkan bayi BBLR. Sedangkan pada ibu yang tidak merokok terdapat 25,2% yang melahirkan bayi BBLR. Hasil uji statistik diperoleh dengan nilai p-value 0,02, maka disimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara BBLR dengan status merokok ibu. Dari hasil analisis diperoleh pula nilai OR sama dengan 2. Artinya, ibu yang merokok memiliki peluang 2 kali untuk melahirkan bayinya BBLR dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok. Ini adalah interpretasinya. Hasil analisis hubungan antara pendidikan ibu dengan BBLR diperoleh sebanyak 61,7%. Ibu yang berpendidikan SD melahirkan bayi BBLR. 27,4% ibu yang berpendidikan SMP melahirkan bayi BBLR. Dan sebanyak 12,1% ibu yang berpendidikan SMA melahirkan bayi yang BBLR. Hasil uji statistik pada ibu yang berpendidikan SD diperoleh nilai p-value kurang dari 0,05. Dan ibu yang berpendidikan SMP diperoleh p-value kurang dari 0,05 juga, yaitu 0,03. Maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara BBLR dengan pendidikan ibu. Dari hasil analisis diperoleh pula pada ibu berpendidikan SD senilai OR sama dengan 11,7. Artinya, ibu yang berpendidikan SD mempunyai peluang 11,7 kali untuk melahirkan bayinya BBLR dibanding dengan ibu yang berpendidikan SMA. Sedangkan ibu yang berpendidikan SMP nilai OR-nya 2,7. Artinya, ibu yang berpendidikan SMP mempunyai peluang 2,7 kali untuk melahirkan bayinya BBLR dibanding dengan ibu yang berpendidikan SMA. Sekian untuk materi kita hari ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan lebih lanjut, silakan rekan-rekan mahasiswa masuk ke forum diskusi yang sudah ada di Leeds. Di sana kita akan lanjut berdiskusi dan semoga materi hari ini dapat mencerahkan teman-teman, dapat dikuasai dengan baik sehingga tujuan pembelajaran kita tercapai. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara.